Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Di kesempatan hari ini tanggal 6 Agustus di hari Sabtu, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas 10 saham yang dijual asing sepanjang bulan Agustus. Bisa teman-teman lihat ini adalah foreign activity. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus, kita akan lihat ada 10 saham yang akan kita bahas. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah Sido, yang sepanjang seminggu terakhir dijual asing 223,8 miliar. Kita akan lihat chart dari saham Sido. Seperti yang kita lihat bahwa Sido mengalami penurunan yang sangat signifikan. Setelah gagal menembus area resisten di kisaran area 1000, saham Sido kemudian mengalami penurunan, menjebol area support di 900, dan kemarin closingnya di area 760. Kalau kita lihat sebenarnya di sini ada sebuah pola penurunan dari saham Sido, yaitu pola inverted cup and handle. Jadi memang sebenarnya ada potensi untuk mengalami penurunan bagi saham Sido. Cuman memang penurunan yang tiba-tiba dan sangat cepat ini membuat banyak orang menjadi panik ya teman-teman. Karena nggak nyangka bahwa Sido akan turun segini dalamnya. Untuk target penurunan sendiri harusnya sebentar lagi sudah selesai. Targetnya berada di kisaran area support 2, yaitu di 725 sampai 705. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham Sido, setelah koreksi yang cukup panjang dan cukup dalam, maka kalau bisa bertahan di area support 1 ataupun area support 2, ini menjadi kesempatan buat yang mau beli saham Sido. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa kita jangan menangkap pisau jatuh. Bisa dilihat bahwa volumenya ini luar biasa besar. Jadi kita usahakan kalau mau beli saham Sido ini biarkan dia bisa sideways dulu di area supportnya. Kalau ternyata kuat baru coba spekulasi beli dengan stop loss di bawah area low-nya. Untuk area support 1 ada di 765 sampai 755 ataupun support 2 di kisaran area 725 sampai 705. Untuk teman-teman yang mau beli saham Sido boleh diperhatikan ya area supportnya. Saham kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham Bukalapak yang sepanjang seminggu kemarin dijual asing 223,7 miliar. Mirip-mirip dengan saham Sido. Untuk penjualan asingnya, kita akan cek chart dari saham Bukalapak. Saham Bukalapak bisa kita lihat bahwa hari terakhir mengalami penurunan yaitu 4,22%. Saham Bukalapak sendiri seperti yang kita tahu sebenarnya ada potensi untuk menutup area gap yaitu di kisaran 356. Tapi kemudian high-nya di hari Kamis lalu kurang 1 tick yaitu di area 354. Untuk area support terdekat dari saham Bukalapak ada di area 316 sampai 304. Lalu untuk area support 2-nya bisa gunakan area gap yang di bawah sini yaitu 274 sampai 270. Seperti yang kita lihat bahwa volume 2 hari terakhir sebenarnya cukup besar atau volume seminggu terakhir. Dan coba kita pantau lagi apakah bisa bertahan di atas area support 1 atau malah akan menuju ke area support 2 untuk saham Bukalapak. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham ADMR yang dijual asing sebesar 143,6 miliar. Kita akan cek chart dari saham ADMR. Untuk ADMR hari ini ditutup mengalami penurunan 0,61% bertepatan dengan area support 1 yaitu di area 1670 sampai 1630. Kalau bisa bertahan di area support ini maka ada potensi untuk menguji lagi area resisten di kisaran 1800.
Kalau ternyata area support 1670 sampai 1630 gagal menahan dari ADMR, ada potensi ADMR akan menuju lagi area support yang ada di bawah, yaitu di kisaran 1535 sampai area 1500 sebagai angka psikologisnya. Perlu diingat bahwa ADMR pada saat mengalami penurunan yang cukup signifikan lalu, meninggalkan area gap di kisaran 2130. Jadi untuk teman-teman yang mau trading, silahkan diperhatikan area supportnya dan juga diperhatikan area resistennya. Yang terdekat adalah 1800, lalu kalau breakout ada potensi untuk menutup gap di area atasnya. Saham keempat yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Kalbe Farma yang seminggu kemarin dijual asing 138,7 miliar. Kita akan lihat chart dari saham Kalbe Farma. Kalbe Farma pada perdagangan terakhir ditutup mengalami penurunan 0,31%. Saham Kalbe Farma sendiri merupakan salah satu saham yang pergerakannya tidak terlalu volatil. Jadi cukup aman kalau teman-teman yang mau trading atau invest di saham dari Kalbe Farma. Kalbe sendiri kalau bisa kita lihat bahwa kurang lebih udah dari tanggal 1, 2, 3, 4 berusaha bertahan di atas area support di kisaran 1570. Dan seperti yang kita lihat sendiri bahwa sebenarnya area support di sini adalah area support yang cukup kuat. Ketika breakdown kemudian ada tarikan lagi ke atas. Ketika membentuk area low baru, kemudian beberapa hari kemudian ada tarikan lagi. Bahkan ketika ada candle besar menuju ke bawah, ternyata itu adalah false break dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Jadi kita bisa anggap area 1570 ini adalah area support yang cukup kuat untuk menahan penurunan dari saham Kalbe. Untuk teman-teman yang mau beli saham Kalbe, silahkan diperhatikan area 1570. Kalau bisa bertahan di area itu, maka saham Kalbe cukup menarik. Kalau ternyata saham Kalbe jebol, maka ada potensi turun ke area support-support yang ada di bawahnya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham Kalbe, bisa lihat saham Kalbe harus bisa bertahan di atas area 1570. Untuk resisten terdekat bisa gunakan area 1600-an atau sekitar 1640 untuk resisten terdekat dari saham Kalbe. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Excel yang dijual asing sebesar 127,4 miliar. Kita akan cek chart dari saham Excel. Saham Excel hari Jumat kemarin ditutup mengalami kenaikan 0,39% dengan volume yang sudah cukup rendah untuk koreksinya. Dan saham Excel sendiri sebenarnya berhasil membentuk cup and handle dengan breakout area 2600. Jadi besok sebenarnya ada potensi saham Excel untuk melanjutkan kenaikan ke area resisten berikutnya di 2720. Untuk area support terdekat dari saham Excel adalah di kisaran area 2500. Ataupun kalau 2500 ini gagal menahan saham Excel, ada potensi menguji lagi area 2390 sampai 2350. Untuk kenaikan dari cup and handle-nya kita akan ukur dari area low yang ada di bawah sini sampai ke area neckline. Lalu kita copy paste dan letakkan di area breakout-nya. Ada potensi untuk naik sampai kisaran area 3000-an ya teman-teman untuk cup and handle-nya. Dan kalau Excel bisa breakout dari area 2720, maka ini akan mengkonfirmasi double bottom ya teman-teman. Double bottomnya kurang lebih seperti ini untuk gambarnya. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Nah, kalau misalnya ini ada potensi saham Excel untuk melanjutkan kenaikan sampai resisten berikutnya di kisaran area 3300. Jadi target terdekat akan menuju ke area 27
20 dulu, lalu kalau bisa breakout menuju area 3000 dan seterusnya. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham BP yang dilego asing sebesar 89,982 miliar sepanjang minggu ini. Kita akan cek chart dari saham BP. Saham BP sendiri berhasil mantul dari support hourly-nya di kisaran area 185 sampai 182. Kita harus masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat support dari saham BP. Kita akan masuk ke chart yang 1 jam. Bisa kita lihat bahwa saham BP berhasil bertahan di atas area supportnya di kisaran 185 sampai 182. Dan area resisten terdekat sudah tersentuh di kisaran 198. Area 198 sendiri sebelumnya adalah area support yang ternyata tidak kuat menahan penurunan dari saham BP. Dan yang harus kita perhatikan dari saham BP ini adalah saham BP ini kalau bisa jangan sampai breakdown dari 182. Kenapa? Karena kalau breakdown dari 182, maka ada potensi saham BP akan membentuk head and shoulders dan akan mengalami penurunan yang lumayan. Itu tadi left-nya, lalu ini head-nya, lalu yang ini adalah right-nya. Penurunannya adalah lumayan untuk saham BP kalau ternyata membentuk head and shoulders dan breakdown dari 182. Tapi selama berhasil bertahan di 182, maka saham BP masih menarik karena ada potensi ngebreak 198 ataupun menuju ke area 200-an kembali. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham BP, silahkan beli dekat 185 atau 182, dan kalau ternyata gagal bertahan, boleh coba cut loss dulu. Lalu teman-teman boleh pantau lagi di area support yang ada di bawahnya. Saham berikut yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham Antam yang dijual asing sebesar 58,9 miliar sepanjang seminggu kemarin. Kita akan kembalikan ke time frame daily, lalu kita masuk ke saham Antam. Untuk saham Antam, kita lihat perdagangan hari terakhir mengalami kenaikan sebesar 2,54%. Area support terdekat di kisaran area 1955 sampai 1895. Area resisten terdekat akan menguji area 2100, dan kalau bisa breakout, maka saham Antam akan mengkonfirmasi cup and handle-nya. Dengan target kenaikan, tentu yang terdekat adalah resisten berikutnya di kisaran area 2400-an atau 2300-an. Setelah itu saham Antam akan kembali memasuki fase uptrend-nya. Untuk teman-teman yang mau beli saham Antam, silahkan perhatikan area support 1 di 1955-1895 ataupun area support 2 di 1700 sampai 1650. Untuk area breakout-nya di 2100. Jadi kalau mau buy on breakout, silahkan pastikan saham Antam closing di atas 2100. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham MNCN yang dijual asing sebesar 57,693 miliar. MNCN kita lihat di perdagangan hari terakhir ditutup closingnya doji, berada di kisaran area support di 955 sampai area 925. Bisa kita lihat bahwa setelah mengalami kenaikan yang signifikan, saham MNCN mengalami penurunan kembali ke area sebelum dia mengalami rally. Jadi kalau ngomongin kekuatan dari kenaikannya, sebenarnya kenaikannya kurang kuat ya teman-teman, karena setelah naik kemudian kembali lagi ke area sebelum mengalami kenaikan. Untuk area support terdekat di kisaran 955 sampai 925, karena sebelumnya area support di 1000 berhasil dijebol untuk saham MNCN.
Dan kalau mengalami penurunan lanjutan akan ada potensi menguji area 885 sampai 845. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham MNCN ini menarik dan koreksinya sudah mulai kecil volumenya, silahkan diperhatikan untuk area supportnya baik di support 1 955-925 ataupun di kisaran support 2 885 sampai 845. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham Agro yang dijual asing 56,9 miliar sepanjang minggu ini. Saham Agro ini sebenarnya ada potensi untuk membentuk cup and handle, tetapi sayangnya sudah beberapa hari terakhir gagal breakout. Jadi kita akan lihat saham Agro untuk area support terdekat. Kita akan perbesar dulu sebentar untuk saham Agro. Lalu kita naikkan untuk chartnya. Untuk support terdekat kita bisa gunakan area 840 sampai 805. Lalu untuk support 2-nya kita bisa gunakan area 765 sampai 745. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya secara volume saham Agro ini sangat menarik. Karena volumenya koreksinya selalu kecil-kecil dan ketika naik volumenya besar-besar. Tapi sayangnya saham Agro ini saat ini belum bisa closing di atas area 855. Jadi kita akan tunggu lagi di support terdekat di kisaran 840 sampai 805 ataupun area support 2-nya di kisaran 765 sampai 745. Secara tren memang saham Agro jangan lupa juga bahwa masih downtrend ya teman-teman. Berbeda dengan BRIS yang sudah memasuki fase uptrendnya. Nah, bisa kita lihat bahwa secara tren sebenarnya masih downtrend untuk saham Agro. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah S Hardware yang dijual asing 49,9 miliar sepanjang minggu kemarin. Untuk S Hardware kita akan gunakan chart weekly. Kenapa? Karena kita akan pakai time frame yang lebih besar untuk melihat area support dan resistennya. Karena bisa kita lihat bahwa S Hardware ini saham yang konsisten mengalami penurunan dan belum sempat mengalami kenaikan kembali ya teman-teman. Nah, kita akan perkecil sedikit. Untuk area support terdekat dari saham S Hardware yaitu di kisaran 740 sampai area 630. Kita harap area support ini dapat menahan penurunan dari S Hardware karena seperti yang kita lihat bahwa S Hardware terus mengalami penurunan. Bahkan harganya yang waktu itu COVID sudah ditembus lagi dan mengalami penurunan lanjutan. Secara chart pattern sebenarnya di sini ada double top. Tapi kalau kita gambarkan maka ini akan ada di bawah angka 0 yang artinya akan sulit. Jadi kita tidak perlu analisa menggunakan double topnya. Tapi kita akan pantau di area support yang ada. Di sini sempat tertahan, lalu sempat breakdown, akhirnya mengalami kenaikan kembali. Breakdown mengalami kenaikan kembali dan kita harap area 740 sampai 630 ini dapat menahan penurunan dari saham S Hardware. Kalau bisa kita lihat bahwa volume minggu ini luar biasa besar dan volume yang terbesar sepanjang 2022. Apakah ini menjadi petanda bahwa S Hardware akan mengalami kenaikan lalu menuju ke area resisten di kisaran area 975 atau malah S Hardware akan melanjutkan penurunan kembali. Kita harap dengan adanya volume besar minggu ini, S Hardware dapat bertahan di area support ataupun mengalami kenaikan lanjutan. Karena banyak saham seperti teman-temannya yang sudah mulai mengalami kenaikan. Seperti Unilever dan ICBP yang sebelumnya downtrend juga sudah mulai uptrend ya teman-teman. Jadi pada kesempatan hari ini kita udah bahas kurang lebih 10 saham dari saham Sido, Bukalapak, ADMR, Kalbe, Excel, BP, Antam, MNCN, Agro, dan S Hardware.
Disclaimer on untuk semua saham yang kita sebutkan hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, kalau ternyata analisanya sesuai silakan digunakan, kalau tidak sesuai silakan di skip, lalu cari saham lainnya. Kalau teman-teman punya saham yang mau dianalisa, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.